Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pemberitaan yang paling banyak ditentang oleh dunia sekarang ini, yaitu pemberitaan tentang Injil yang disampaikan oleh orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Kenapa itu sangat-sangat ditentang? Karena banyak orang tidak mempercaya akan Injil itu. Tapi perlu kita pahami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Injil merupakan kabar keselamatan yang nyata di dalam Yesus Kristus. Di mana Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Dan tujuan daripada semuanya yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menyelamatkan dunia. Yang artinya tidak ada sedikit pun keuntungan daripada Yesus di dalam pengorbanannya. Itu semata-mata untuk menyelamatkan dunia. Pengorbanan itu semata-mata supaya dunia ini tidak lenyap, khususnya supaya manusia itu tidak binasa. Ini merupakan kabar sukacita. Dan kabar sukacita ini terus-menerus diberitakan oleh orang-orang percaya. Terus-menerus disampaikan oleh orang-orang Kristen. Mulai daripada Yesus datang ke dunia. Yesus mati. Yesus bangkit. Yesus naik ke surga. Perintah pertama sebelum Yesus terangkat ke surga, jelas sekali dikatakan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memberikan perintah itu. Maka selaku orang yang sudah diberkati, selaku orang yang sudah menerima anugerah, selaku orang yang sudah menerima kabar baik itu, bahwa dunia ini sudah diselamatkan oleh Yesus, bahwa manusia sudah ditebus dosanya. Maka orang-orang Kristen atau orang-orang percaya punya kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan kabar sukacita ini. Menyampaikan kabar keselamatan ini. Kabar sukacitanya yang disampaikan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kabar sukacita itu sulit diterima? Kenapa kabar sukacita itu tidak diimani oleh orang lain?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu menandakan bahwa pekerjaan daripada orang percaya tidak akan pernah usai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus sebenarnya ingin pergi ke Roma, memberikan pengajaran, memberikan pemahaman, memberitakan Injil. Tapi dia tidak sampai ke Roma. Dia sudah ditangkap di Korintus. Tapi walaupun demikian, dia tetap memberitakan Injil. Dan apa yang dia sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia katakan di sana, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa Injil menjadi kekuatan Allah? Karena lewat Injil lah Allah itu menyelamatkan manusia. Lewat Injil lah Allah menaklukkan kuasa daripada maut. Lewat Injil lah Allah menaklukkan daripada iblis. Iblis tidak lagi merajalela, iblis tidak lagi berkuasa. Maka kekuatan daripada Allah untuk menentang, untuk membumi hanguskan, untuk menghantam daripada kuasa dosa itu, yaitu maut, yaitu lewat Injil, lewat Yesus Kristus. Itu menjadi kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan Allah satupun yang akan mampu menaklukkan dosa selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Maka Paulus katakan, dia yakin dengan kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu, tidak hanya Paulus tentunya yang yakin. Saya juga pendeta Renold Panuturi Sianturi sangat yakin bahwa kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari segala keberdosaannya bukan perbuatan baiknya, bukan kekayaannya, bukan kepintarannya, bukan apa yang dimiliki dari dunia ini, tapi semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena Yesus Kristus, semata-mata karena Injil itu sendiri. Maka Injil itu pertama-tama dikatakan menyelamatkan orang-orang Yahudi, yang notabene-nya adalah murid-murid Yesus, dominan orang-orang Yahudi, dan kemudian orang-orang Yunani. Artinya kepada seluruh dunia. Tidak hanya kepada satu suku lagi, tidak hanya kepada satu kelompok lagi, tapi kepada seluruh dunia. Injil itu menyelamatkan untuk semuanya. Maka dalam ayat 17 dikatakan Paulus di sana, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Maka akhirnya Paulus katakan bahwa orang benar atau kita tidak lagi kita hidup oleh karena kekuatan dunia, tapi oleh karena iman. Lalu menjadi perenungan bagi kita, bagaimana orang benar ini akan hidup oleh percayanya. Kalau kita bawakan sekarang ini Bapak Ibu, masing-masing kita, apakah kita hidup 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sekarang mungkin umur kita 35 tahun, 34 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 39 tahun, dan sebagainya. Apakah kita hidup sebagai orang benar yang percaya kepada Yesus? Atau sebagai orang pura-pura benar? Tapi lewat firman ini, bagaimana orang benar akan hidup oleh iman percayanya, kita mau diajak bahwa kita tidak lagi mengandalkan kekuatan, bahwa kita tidak lagi mengandalkan kekayaan, tapi kita mengandalkan iman kita. Maka orang yang mengandalkan iman, hidupnya akan berjalan di dalam koridor Tuhan. Hidupnya akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hidupnya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Membedakan orang benar yang berjalan dengan iman dengan orang yang tidak benar. Maka orang benar ini tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah dipengaruhi oleh dunia ini. Dia tidak korupsi. Dia tidak membunuh. Dia mampu mengasihi. Dia mampu menjadi teladan. Dia mampu menjadi berkat bagi sesamanya. Itulah orang yang berjalan dengan iman di dalam kehidupan.
Tapi Bapak Ibu, sering sekali memang kita masih banyak berjalan untuk menyenangkan dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak, kita mau belajar bagaimana kebenaran ini menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kebenaran yang diberikan oleh Yesus, bukan kebenaran yang diberikan oleh dunia. Apa bedanya Bapak Ibu? Kebenaran yang diberikan oleh dunia, kalau ditampar pipi kananmu, maka tumbuh pipi kanannya. Tapi kebenaran yang diberikan oleh Yesus, kalau ditampar pipi kananmu, maka berikan pipi kirimu. Artinya tidak ada pembalasan di sana. Artinya ada kasih yang tetap mengampuni. Injil itu mampu memberikan kasih kepada dunia yang tidak ada kasih ini. Injil itu mampu berkorban. Injil itu mampu menyempurnakan dunia yang sudah berantakan. Maka orang yang benar, yang berjalan di dalam iman percayanya, harus mampu mengasihi tanpa ada kasih. Artinya seperti apa? Walaupun dia mungkin tidak dikasihi, walaupun mungkin dia dibenci, walaupun mungkin dia diolok-olok, atau walaupun mungkin dia dimusuhi, tapi dia harus tetap mampu mengasihi. Injil ini menjadi kekuatan kita. Injil ini menjadi kelebihan kita. Injil ini menjadi sukacita bagi kita. Maka jangan pernah malu memberitakan Injil. Injil ini yang sudah menjamin kehidupan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tujuan setiap manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tentu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa ada tangis, tanpa ada kesedihan, tanpa ada pergumulan. Kehidupan yang kekal hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pribadi lepas pribadi, firman ini mengajak kita, mari kita yakin, kita percaya bahwa Injil itu sudah menyelamatkan kita, bahwa Injil itu menjadi sukacita bagi kita karena kita ditebus dari dosa, bahwa Injil itu anugerah yang menjamin bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.